Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bitung, Bu Syana Bisa SPD. Yang kami hormati seluruh tim asesor yang ada, bahkan semua peserta yang hadir. Sebelum kami mempresentasikan hasil penelitian proyek kami dengan studi kasus faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Haikal Matnabi sebagai moderator, Livana Tatamine sebagai pembicara 1, Alham Ponto sebagai pembicara 2, dan Meva Enge sebagai pembicara 3. Dan perkenalkan rekan saya Indah Dewi, Regi Watelingas, dan Yudina Takaliwa. Diharapkan penelitian ini mampu memberi wawasan kepada siswa sehingga siswa tidak terlibat dalam kenakalan remaja. Dan yang kedua ada manfaat bagi guru dan sekolah. Diharapkan penelitian ini mampu memberi informasi ilmiah kepada guru dan sekolah dalam rangka melakukan pembinaan kepada siswa terkait dengan kenakalan remaja. Masuk ke dalam part 2 yaitu kajian. Saya mengambil beberapa kutipan dari para ahli. Menurut JCI, ia mengatakan bahwa kenakalan remaja adalah masalah kenakalan anak yang menyangkut pelanggaran norma masyarakat. Menurut Kartini Kartini, yang menjelaskan kenakalan remaja yaitu perilaku jahat dalam berkomunikasi, kejahatan atau kenakalan anak muda yang menyebabkan gejala sakit atau patologis. Menurut Fuad Hasan, baginya merumuskan kenakalan remaja adalah perbuatan
anti-sosial teknologi. Selanjutnya, faktor-faktor internal yang mempengaruhi kenakalan remaja. Ada 3. Yang pertama, bertanya rasa percaya diri. Kedua, eksperimen atas rasa ingin tahu. Yang ketiga, pengaruh negatif. Selanjutnya yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi kenakalan remaja. Ada 4. Yang pertama, lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Yang ketiga, lingkungan sosial dengan tempat perkembangan teknologi informasi. Selanjutnya, fenomena kenakalan remaja ada 3. Tawuran antar pelajar, bolos sekolah, dan yang terakhir merokok di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, upaya pencegahan kenakalan remaja mengembangkan potensi dan bakat anak sesuai kemampuannya, melibatkan anak secara aktif dalam belajar. Ketiga, menciptakan suasana belajar yang positif dan tidak melakukan perundungan secara fisik maupun verbal. Dan yang terakhir, menghindari penerapan disiplin dengan kekerasan. Hal ini hanya bisa sebatas untuk menasihati. Jadi kalau untuk kedepannya itu terserah dari kepribadian anak tersebut. Baik, terima kasih. Baik, kita masuk ke dalam bab 3 yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research. Oleh karena itu, pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Ada 2 sumber data yang digunakan dalam tulisan ini, yaitu sekunder dan primer, yang dijadikan data sekundernya melalui jurnal-jurnal yang kami dapat di internet, serta yang berhubungan dengan persoalan yang akan diteliti, dan juga tulisan-tulisan yang relevan dengan pokok permasalahan. Selanjutnya, analisis data. Metode yang dipakai dalam analisis data agar diperoleh data yang memadai adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif. Dalam operasionalnya, data yang diperoleh digeneralisir, diklasifikasikan, kemudian dianalisis dengan menggunakan penalaran induktif dan deduktif. Penalaran deduktif yaitu deskriptif, yaitu metode memaparkan dampak dari kenakalan remaja. Pemaparan yang dimaksudkan di sini yaitu mengidentifikasi dampak dari kenakalan remaja. Interpretasi yaitu metode di mana kita perlu memahami atau menyelami suatu kenakalan remaja melalui data hasil observasi. Data tersebut dapat diperoleh melalui wawancara, literatur, ataupun buku-buku yang kita baca di perpustakaan. Selanjutnya, bagian penelitian kami hanya diuraikan menggunakan garis besarnya saja. Sehingga dari proyek penelitian ini, kami bentuk dalam bab-bab yang secara sistematis saling berhubungan satu sama lain, sehingga kita dapat menemukan jawaban atas persoalan yang kita ajukan dalam penelitian ini. Sekian dan terima kasih. Diberikan kesempatan kepada tim asesor untuk memberikan pertanyaan, menyanggah dan menanggapi hasil penelitian kami. Baik, terima Kita memprediksi masa depan orang ke depannya. Jikalau saat ini dia terlihat menyimpang dari jalannya sebagai seorang remaja, kita tidak tahu ke depannya mungkin dia akan menjadi orang yang lebih berhasil lagi. Tapi jika dari faktor lingkungan atau faktor keluarganya dia tidak didukung atau tidak ada potensi yang bisa mengaruhi dia untuk berubah, maka bisa kemungkinan besarnya juga dia akan terus-menerus melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dan disebut sebagai kenakalan remaja. Terima kasih. ya. Kenakalan remaja dan kelompok mengangkat pendekatan yang digunakan dalam proposal ini kan baru proposal, belum kan diterima kan pengajuan. Itu metode pendekatan kualitatif, ya kan, kualitatif. Oke, sekarang saya mau tanya, dalam pendekatan kualitatif yang kelompok ambil metode-metode dengan maksudnya cara alat ukur apa yang mau kelompok lakukan lewat pendekatan kualitatif ini? Mengambil dari jurnal-jurnal yang telah tersedia di beberapa website. Contohnya seperti yang dilakukan para ahli, kita mengambil dari semua kita mengambil dari beberapa website yang telah tersedia di platform Google. Dan mungkin jurnal-jurnal yang telah tersedia. Sudah? Menambahkan jawaban dari rekan saya sebagai pembicara 2 mengenai metode kualitatif. Dalam metode penelitian yang kami gunakan terdapat deskriptif dan interpretasi, di mana kedua metode ini
yaitu metode pendekatan, di mana mungkin bagi sebagian teman-teman yang sulit kita jangkau bisa kita rangkul, karena kadang-kadang seorang remaja itu ingin selalu mencoba berbagai hal baru. Maka dengan hal ini lewat metode pendekatan kita menanyakan atau menanggapi masalah apa yang terjadi, maka kemungkinan teman-teman kita atau remaja tersebut dapat lebih terbuka, dapat bisa sharing mengenai masalah tersebut, sehingga kita bisa mengetahui hal apa yang terjadi dan kita pun bisa mencegah jika nantinya akan terjadi hal-hal yang di luar perilaku seorang remaja lakukan. Dari pendekatan kualitatif, Monika sobekeng wawancara katanya tadi. Apa hasil dari wawancara itu? Sehingga membuat satu deskripsi. Kelompok kami lakukan dari pihak yang sudah kami wawancarai memang mengatakan bahwa dia melakukan tindakan tersebut memang kadang secara sadar maupun tidak sadar. Kadang pihak yang kami wawancarai bisa saja dipengaruhi oleh minuman alkohol contohnya, ataupun dia melakukan hal tersebut karena rasa emosionalnya, karena situasi atau keadaan maupun kondisi di rumah yang kadang tidak mendukung, sehingga mentalnya pun terganggu, sehingga dia kadang melakukan aksi-aksi yang di luar dari jangkauan orang tuanya. Begitupun orang tuanya pun kurang akan pengawasan terhadap dirinya sebagai seorang remaja, sehingga tanpa sadar dia telah melakukan tindakan-tindakan anarkis yang merugikan keluarga, lingkungan sekitar, maupun telah merugikan dirinya sendiri. Terima kasih. Melanjutkan penelitian ini, bagaimana solusi? Bimbing solusinya apa? Baik, itu yang apa? Ya tahu lihat. Berikut, mau tanya, apakah metode kualitatif ini, pertanyaan sama dengan kelompok lain, tidak bisa di mix? Karena tadi kan bilang ada penelitian, toh? Apakah satu metode? Baik, izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama mengenai faktor kenapa remaja nakal. Mungkin salah satu pemicunya adalah sebagai anak muda atau sebagai remaja kita kerap kali ingin mencoba hal-hal baru, ingin mengenal suatu hal baru yang sebenarnya kita tidak tahu resiko apa yang nantinya akan kita terima. Pemicunya apakah itu akan menjadi hal negatif atau positif. Serta salah satu solusi agar supaya tidak maraknya kenakalan remaja di era sekarang, mungkin perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah. Jika pemerintah bisa menjangkau para remaja yang sering kerap kali berbuat anarkis lewat pembinaan atau lewat sosialisasi bahwa tindakan tersebut selain akan merugikan diri sendiri, juga akan membawa kerugian besar bagi negara. Karena kerap kali kita sering melihat bahwa kadang remaja belum memahami lebih lanjut mengenai permasalahan yang terjadi dan sudah melakukan tindakan seperti demo, di mana hal tersebut bisa merugikan, contohnya bisa merugikan fasilitas negara karena banyak kerusakan-kerusakan yang kita dapati, sehingga menelan kerugian yang lumayan besar, sehingga perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah, pengawasan dari orang tua, karena jika keluarga pun kurang akan mengawasi terhadap anak, maka kerap kali para remaja ingin mencobai segala hal tersebut karena tidak ada pengawasan yang ketat, sehingga para remaja berpikir mereka bisa bebas melakukan berbagai hal. Terima kasih. Tidak bisa dimix dengan kuantitatif. Jawabannya adalah kelompok kami akan tetap menggunakan metode penelitian kualitatif karena semenjak dari awal kelompok kami sudah menentukan metode tersebut dan kami akan melakukan wawancara serta pengutipan dari sumber-sumber yang ada, yaitu jurnal, website, dan internet. Terima kasih. Oke. Menjelaskan secara
secara jelas tentang materi yang kelompok angkat ini. Oke, silakan. Maksudnya DPD bicara kelompok mendapatkan data-data, ini kan data yang pasti apa sekali, luas. Kan kelompok dari awal hasil. Silakan. Hasan. Misalnya di Kota Bitung mau tahu Sari Cakala. Sari Cakala yang mau diteliti. Setelah Sari Cakala ada satu lagi yang mau dirasa nyaman di Bitung apa? Maaf, dalam tanda kutip kita yang apa cuma contoh. Atau kalau di kelas ini dan kelas ini. Jadi kalau cuma kuantitatif, yes. Kalau cuma kualitatif, boleh, tapi kerja keras. Bisa dipahami? Ketika di mix dua pendekatan ini, kualitatif dengan kuantitatif, ya sekarang mempunyai pertanyaan. Kalau begitu, seandainya kelompok tetap bertahan dengan pendekatan kualitatif, maka itu datanya, teknik pengumpulan data dengan cara bagaimana? Pertanyaannya bisa dijawab teknik apa yang akan kami gunakan dalam mengumpulkan data. Tentunya kelompok kami kan bisa melihat situasi atau kondisi yang terjadi di lingkungan sekolah misalnya, ataupun di lingkungan sekitar tempat tinggal kami. Jika ada yang dapat kami teliti, maka kami bisa mengumpulkan data misalnya dari lingkungan sekolah, yaitu di beberapa anak yang ada di lingkungan sekolah, di beberapa kelas yang menurut kami dapat kami peroleh spesifikasi data yang dapat kami teliti. Kemudian di lingkungan sekitar pun kami juga bisa melihat di beberapa lingkungan yang ada, bahkan di beberapa video ataupun media yang sering kami lihat sering meliput mengenai kenakalan-kenakalan remaja yang kerap kali membawa senjata tajam atau sering mengonsumsi barang-barang terlarang. Nah, dalam hal tersebut mungkin dapat kami bekerja sama dengan beberapa pihak untuk membantu kami dalam melakukan penelitian guna mendukung proyek penelitian kami mengenai faktor-faktor yang akan mempengaruhi kenakalan remaja. Jadi menyimpulkan dari yang kamu sampaikan tadi, teknik penelitian yaitu pengawasan. Tadi ya. Berikan aplaus untuk kelompok 1 dari kelas